Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini atau sesi kali ini saya akan menyampaikan materi terkait konsep dan juga implementasi dari sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Yang kita ketahui sebenarnya bahwa kalau kita fokus atau concern kepada pokok bahasan SIMRS, maka kita nanti tidak akan terlalu jauh tentang bagaimana tata kelola pelayanan kesehatan berbasis digital tentunya di Fasiankes di rumah sakit itu sendiri. Namun sebelum nanti kita masuk lebih jauh tentang tata kelola dari SIMRS itu sendiri, kemudian subsistem, kemudian jauh ke terkait masalah integrasi dan interoperability sistem, maka memang untuk sesi kali ini saya akan lebih fokus menjelaskan peranan dan juga fungsi dari SIMRS itu sendiri. Kalau kita ketahui bersama sebenarnya SIMRS itu kan muncul dari pertama adalah tren atau perkembangan teknologi, karena masuk ke era tahun 2000-an ke atas, maka pelayanan kesehatan itu sekarang sudah mulai dituntut saat itu untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, kemudian pencatatan dan pelaporannya itu memang bisa akurat, dan juga cepat ya dari segi transfer datanya. Kemudian muncul di beberapa Fasiankes itu ada beberapa yang sudah mengembangkan sistem informasi. Kemudian adanya interoperability dan integrasi data dengan kementerian terkait atau Kementerian Kesehatan, maka sejak tahun 2011 itu mulai dikembangkan adanya pelaporan online atau yang sering kita kenal adalah SIS ya, Sistem Informasi Rumah Sakit versi 6, yang sampai saat ini masih dijadikan sebagai pedoman untuk pelaporan statistik rumah sakit. Kemudian menariknya lagi adalah 2 tahun berikutnya baru pemerintah memberikan sebuah kebijakan yang dia tertuang di dalam Permenkes tahun 2013 tentang SIMRS. Di situ diatur tentang bagaimana tata kelola, implementasi dan juga konsep dari SIMRS minimal di sebuah rumah sakit itu sendiri. Kemudian baru diikuti dengan perkembangan aplikasi dan seterusnya. Itu kalau kita lihat sebenarnya dasar dari implementasi SIMRS ya, termasuk juga dasar hukum tadi yang sudah saya sebutkan. Namun kita masuk dulu kepada proses di mana sebenarnya perkembangan SIMRS ini muncul ya, karena permasalahan data yang memang sampai sekarang pun juga belum selesai. Kemudian volume data yang cukup meningkat. Kita tahu bersama bahwa arsip atau dokumen rekam medis itu kan setiap tahunnya akan semakin bertambah, dan ada keterbatasan waktu saat kita ingin melakukan sebuah mekanisme pemusnahan, retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis. Maka memang salah satu permasalahan adalah data itu memang harus disimpan dengan efisien ya, dengan efektif efisien. Maka memang digital atau pemanfaatan IT menjadi salah satu hal yang cukup penting di situ. Kemudian kalau kita lihat menurut laporan dari tahun 2001 ya, dari penelitian di rumah sakit di Philadelphia, US, itu mengatakan bahwa memang krisis healthcare itu ada pada terjadinya medical error atau tindakan yang tidak sesuai berdasarkan data yang kurang valid juga. Itu angka kematian cukup tinggi dibandingkan dengan kecelakaan, kemudian dari cancer ataupun yang lain. Jadi artinya memang banyak tenaga medis atau para medis ternyata kurang aware dengan data dan informasi kesehatan. Nah, dalam konteks ini adalah rekam medis pasien, karena catatan masih banyak menggunakan manual dan tidak bisa ditelusur dengan mudah. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan ESRI rilisnya tahun 2014 ya,
Esri Institute itu merilis bahwa ada 10 concern tentang implementasi pasien safety di rumah sakit tentunya. Kenapa ini menarik sekali diteliti? Karena kejadian kecelakaan pada pasien ataupun pengunjung ini menjadi salah satu yang banyak terjadi di pasien di rumah sakit. Maka pentingnya pasien safety itu adalah bahwa memastikan seorang pasien dan juga keluarganya itu tidak terpapar penyakit atau tidak terkena kecelakaan atau kejadian saat dia berada di sebuah fasilitas itu sendiri. Nah, kalau kita lihat hasil dari rilis Esri ini pada tahun 2014 ada 10 concern terhadap implementasi pasien safety. Yang pertama adalah data dan integrity menggunakan health information technology. Nah, ini yang menarik. Kemudian nanti baru di bawahnya ada tata kelola obat-obatan, kemudian spesimen tracking, kemudian ada manajemen pelayanan dan seterusnya. Tapi yang cukup menarik adalah teknologi informasi itu dan data itu ditempatkan pada nomor 1. Artinya bahwa teknologi atau sistem informasi itu memiliki peran yang cukup penting di dalam implementasi pasien safety. Tentunya ketika kita berbicara tentang implementasi pasien safety, maka disitulah letak di mana salah satu upaya untuk mencegah terjadinya medical error itu sendiri. Nah, kalau kita lihat mulai berkembangnya waktu, bahwa salah satu yang paling disoroti atau paling dilihat adalah bahwa data dan informasi itu menjadi hal yang cukup penting, karena problem di kita itu adalah bahwa kita itu memiliki data yang cukup kaya atau rich data but poor information. Artinya bahwa kita Fasiankes itu kan memiliki banyak data, tapi nyatanya adalah dia itu ternyata ketika data yang dikelola pun juga tidak mencerminkan informasi yang memang dibutuhkan, atau artinya miskin informasi. Ya, ambil contoh misalnya banyak berkas bertumpukan, kemudian susah untuk dianalisis dan seterusnya, itu merupakan salah satu indikasi terjadinya rich data but poor information. Kemudian kalau kita lihat fakta tentang data dan kesehatan itu ada beberapa hal. Pertama adalah sering terjadi incomplete, inaccurate, kemudian terjadi dia tidak tepat waktu, kemudian yang keempat adalah tidak realistis atau tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di catatan yang sebenarnya. Oke, baru kita masuk kepada apa itu SIM RS itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya SIM RS itu kan sebuah teknologi atau aplikasi, atau saya mengatakan di situ adalah sistem yang memang membantu operasional kegiatan di sebuah rumah sakit, mulai dari kegiatan yang sifatnya klinikal, kemudian sampai dengan administratif, dari front office sampai dengan back office, itu semua tercover di dalam SIM RS itu sendiri. Maka kalau kita berbicara SIM RS, itu wajib hukumnya adalah bahwa semua kegiatan proses bisnis di sebuah rumah sakit itu ya tercover dalam SIM RS itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya alur proses pelayanan di SIM RS itu kan ada 3 pertama. Yang pertama adalah pelaporan data itu sendiri. Itu yang penting, karena memang SIM RS nanti adalah untuk pelaporan data. Kemudian ada jaringan koordinasi dan juga prosedur administrasi. Nah, jaringan koordinasi itu adalah bagaimana dengan adanya SIM RS ini memungkinkan ada keterkaitan, ada hubungan antara satu unit ke unit yang lain, atau antara subsistem satu ke subsistem yang lain. Kemudian ada fungsi atau prosedur administrasi. Maka disitulah salah satu letak SIM RS. Kenapa penyebutannya dengan menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit? Karena manajemen situlah yang merupakan salah satu fungsi administratifnya. Sehingga seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa tidak hanya kegiatan yang sifatnya klinikal saja, tapi kegiatan sifatnya murni manajerial dan juga
operasional rumah sakit itu juga semua tercover di dalam SIM RS itu sendiri. Nah, kemudian landasan hukum, saya kira banyak landasan hukum yang nanti bisa kita pakai, mulai dari Undang-Undang tentang Kesehatan, PP tentang SIK, tentang SIM tentang rumah sakit, kemudian SIM RS, SIS versi 6, dan juga SPM tentang rumah sakit, serta juga ada kaitan dengan akreditasi SNARS ya tahun 2018 versi 1.1 yang terbaru sekarang. Kemudian kalau kita lihat dasar yang pertama adalah sesuai dengan Permenkes nomor 1171 tentang SIRS tahun 2011, mengatakan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit. Nah, perbedaan dasar antara SIRS dan SIM RS itu adalah letaknya ada pada bentuknya. Jika SIRS itu hanya berupa laporan yang online dan yang dikirimkan ke Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan. Kemudian kalau SIM RS itu adalah aplikasi operasional yang digunakan di sebuah rumah sakit. Nah, di situ ada unsur manajemen dan seterusnya. Kemudian, nah ini SIRS yang dimaksud adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dari rumah sakit. Nah, itu kalau di SIS 2011 diatur tentang itu. Kemudian jenis laporan SIRS versi 6 ada banyak, mulai dari RL1 sampai dengan RL5.4. Ya, nanti silakan Anda baca sendiri. Artinya bahwa seperti yang tadi saya katakan, memang fungsi dari SIM RS salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan atau menghasilkan pelaporan atau data statistik dari rumah sakit. Kemudian kalau kita lihat SIM RS itu sendiri berdasarkan pada Permenkes tahun 2013, maka di situ disebutkan setiap rumah sakit itu wajib menyelenggarakan SIM RS. Artinya ini merupakan kewajiban dari semua rumah sakit agar dia memiliki SIM RS dalam kegiatan operasional kesehariannya. Nah, sifatnya ini bukan opsional ya, tapi ini sudah kewajiban. Kemudian kebutuhan organisasi tentang SIM RS, saya kira ini sangat membantu sekali ya, karena sebenarnya kalau kita lihat keberadaan SIM RS tidak hanya memberikan efektivitas dan efisiensi pelayanan, atau dalam hal ini ya data terus jadi elektronik ya seperti itu saja. Artinya bahwa dengan ada proses peralihan kegiatan yang dia dilakukan pencatatan dari manual ke elektronik, maka di situ juga ada perubahan sikap, perubahan tata kelola, dan juga ada unsur bahwa implementasi RS itu memberikan efisiensi, baik itu anggaran dan juga operasional pengeluaran yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Tentunya juga keberadaan SIM RS juga dapat memudahkan Fasiankes atau rumah sakit untuk memberikan atau evaluasi terhadap kegiatan pelayanannya, karena data yang ada itu bisa time dan juga lebih akurat tentunya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya dari segi kemanfaatan, ada manfaat secara umum yang memang didapatkan oleh atau efek dari SIM RS itu sendiri. Yang pertama adalah SIM RS itu akan dapat memberikan nilai tambah atau value. Kenapa dikatakan dapat memberikan nilai tambah? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, keberadaan SIM RS itu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, kemudian efektivitas pelayanan, dan juga memberikan standar yang jelas kepada pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dapat mendukung kegiatan jasa dan pelayanan di rumah sakit, dan kemudian dokumentasi yang lebih jelas ya, dan juga security-nya juga lebih baik atau artinya aman.
dan peningkatkan akses atau kapabilitas yang cukup baik. Bayangkan kalau kita masih menggunakan manual, maka aksesibilitasnya juga sangat susah sekali gitu kan. Kita mengakses data kemarin, minggu lalu, tahun lalu, dan sebagainya itu juga akan cukup kesulitan. Namun ketika kita menggunakan sistem informasi, maka akan sangat memudahkan. Kemudian juga meningkatkan akses terhadap multi pelayanan. Ya, artinya kita tahu bersama bahwa rumah sakit itu merupakan pelayanan sekunder ya, dan dia fungsinya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna. Kalau kita lihat baik rumah sakit tipe D, tipe C, B, dan tipe A itu memiliki kompleksitas pelayanannya masing-masing. Artinya bahwa dengan tingkat kompleksitas pelayanan yang cukup banyak, kemudian pegawai rumah sakit yang cukup banyak, dan pasien rumah sakit yang cukup banyak dan beraneka ragam, maka memang kegiatan operasional itu penting ditunjang oleh adanya sistem atau aplikasi yang memang dapat memudahkan kegiatan operasional sehari-harinya, yaitu SIM-RS itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah manfaat organisasi. Ini penting. Pertama, manfaat organisasi dapat meningkatkan budaya kerja, kemudian transparansi, kemudian yang paling cukup krusial adalah mengurangi biaya administrasi. Bayangkan ketika kita masih menggunakan manual, rumah sakit harus mengeluarkan budget sekian persen dari anggaran totalnya untuk mengadakan dokumen-dokumen rekam medis, bahan habis pakai, dan seterusnya. Ya, ketika itu semua data dan informasi recording sudah dialihkan ke dalam elektronik, maka secara jangka panjang itu merupakan investasi yang cukup besar, karena kita dapat mengurangi pengeluaran yang dia dihasilkan dari kertas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada manfaat operasional. Nah, manfaat operasional sebenarnya lebih kepada manfaat teknisnya ya. Artinya pertama ada akurasi data, kemudian ketepatan data, kecepatan data, integrasi data, kemudian layanan kesehatan yang lebih cepat dan seterusnya. Itu salah satu fungsi atau yang manfaat yang kita peroleh dalam aspek operasional. Kemudian yang terakhir adalah manfaat manajerial. Artinya kalau kita berbicara manajerial, maka fungsi dari SIM-RS itu ada pada end usernya. Jadi dengan adanya SIM-RS, kemudian pencatatan berbasis elektronik, diharapkan pengambilan keputusan lebih cepat, proses monitoring evaluasi lebih mudah, kemudian terakhir dapat menyusun strategi pengembangan rumah sakit yang cukup akurat, karena ditunjang dengan data-data terkini dan juga up to date. Bayangkan kalau seorang direksi atau pimpinan rumah sakit dapat melihat tingkat kunjungan aja yang paling rendah, kemudian juga ketersediaan bed dan juga efisiensi bed dan pelayanan total yang terrecord dalam SIM-RS, maka dia dapat meramu kira-kira kebijakan ke depan terkait peningkatan pelayanan atau peningkatan kapasitas tempat tidur, kemudian evaluasi dan seterusnya, ya dia bisa melihat langsung datanya di sistem. Oke. Kemudian kalau kita lihat pelayanan di rumah sakit itu kan sebenarnya terbagi menjadi berapa macam ya. Saya mencoba nanti menggambarkan bagaimana kegiatan SIM-RS itu dengan menggunakan analisis value chain ya, artinya atau analisis rantai nilai ya. Kalau kita lihat ada dua klaster utama ya. Kalau ini kan bentuknya nanti mengkerucut ya. Dua klaster utama. Yang atas itu adalah kegiatan pendukung, yang paling bawah adalah kegiatan utama. Nah, kemudian hasil akhirnya nanti adalah di paling pojok itu ada peningkatan nilai tambah, yaitu yang adanya kecepatan dan efisiensi pelayanan di bidang kesehatan. Dalam hal ini konteksnya adalah rumah sakit. Maka kalau kita lihat sebenarnya kita mulai dari kegiatan utama dulu. Kegiatan utama dalam SIM-RS itu pertama adalah adanya pelayanan pasien masuk ya, atau registrasi, atau anggap saja dengan different office ya, artinya di mana pasien itu datang kemudian dia didata.
Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan medis atau anamnesis awal. Nah, itu yang cukup penting karena nanti akan menjadi atau kegiatan utama, salah satu kegiatan utama juga. Kemudian ada diagnosis. Nah, itu juga kegiatan tindakan medis, kemudian persiapannya, rehabilitasi medis, kemudian pelayanan pasien pulang, atau dalam hal ini adalah ketersediaan discharge summary ya, atau resultnya. Kemudian baru nanti kita masuk ke lab yang atas, sub yang atas itu adalah kegiatan pendukung. Pertama adalah sarana umum pelayanan, contoh misal kegiatan di rekam medis, ini manajerialnya ya, bukan record RM. Yang record RM nya tadi masuk ke tindakan medis di pelayanan umum. Kalau pendukung itu ada keuangan, manajemen dan seterusnya. Kemudian sarana khusus tindakan medis. Nah, ini contoh misal kegiatan di ruang operasi, kemudian ICU, fisioterapi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada sarana pelayanan rawat inap. Misal manajemen bangsal ya. Kalau di keperawatan ada ruang rawat inap, rawat jalan, dan rawat inap ini dibagi menjadi beberapa bangsal. Nah, masing-masing bangsal itu kan memiliki ketua atau kepala unit, kepala bangsalnya. Nah, itu nanti ada manajemennya, tata kelola, misal tiket atau jaga perawat, dinas stasiun dan seterusnya. Kemudian sarana pelayanan farmasi, contoh misal ada CPOE, Computerized Processing Order Entry, kemudian Electronic Prescription atau prescription elektronik, kemudian gudang farmasi, apotek dan seterusnya. Kemudian pelayanan radiologi, ada X-ray atau yang sering kita sebut sebagai Radiology Information System atau RIS, yang untuk proses formatting datanya atau alih medianya kita menggunakan PACS ya, atau Picture Archiving Communication System, PACS ya. Kemudian terakhir adalah sistem pelayanan laboratorium atau LIMS, Laboratorium Information Management System. Di situ salah satu kegiatan penunjangnya. Nah, artinya semua rangkaian baik penunjang dan pendukung utama ini harapannya semua tercover SIM-RS dan nanti meningkatkan nilai tambahnya. Di paling pojok itu ada panah nilai tambah, itu adalah peningkatan efisiensi dan juga kecepatan dari pelayanan itu sendiri. Kemudian komponen utama dari SIM-RS itu saya membaginya menjadi 6. Yang pertama adalah human resource atau SDM, kemudian sumber daya perangkat keras atau hardware resource-nya, ada jaringan, kemudian jaringan tidak masuk ke sini ya, artinya hardware resource itu hanya lebih kepada perangkat-perangkat keras yang menunjang kegiatan semacam komputer, printer, kemudian scanner dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya perangkat lunak atau software resource. Yang keempat adalah sumber daya jaringan atau networking resource. Yang resource. Kemudian yang kelima adalah SOP, standard operational procedure. Keenam adalah proses monitoringnya itu sendiri. Jadi ada 6 kegiatan yang memang itu menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan SIM-RS, yaitu komponen utama dari SIM-RS itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang proses bisnis dari SIM-RS, maka kita melihat dua kegiatan utama yang sering kita kenal ya. Pertama adalah kegiatan pelayanan di front office, pendaftaran, dan back office, pengelolaan datanya. Juga di situ ditunjang dengan proses bisnis data yang tidak terstruktur atau data unstruktur. Biasanya data yang tidak struktur itu adalah data-data yang data tambahan ya, yang dia memang tidak wajib dilakukan analisis secara langsung. Oke. Nah, kalau kita lihat kegiatan di front office itu kan Anda bisa lihat kegiatan di front office itu kan dibagi menjadi beberapa kegiatan. Kita awali dari yang pertama adalah registrasi. Ya, di sisi paling sana itu ada kegiatan registrasi, kemudian di bawahnya ada pembayaran. Nah, ini merupakan pintu awal dan pintu akhir ya. Kalau kita pertama registrasi, kedua pembayaran. Kemudian di tengah itu ada kegiatan murni, kegiatan pelayanan yang dia dilakukan di rawat
jalan atau kegiatan penunjang. Ambil contoh ada laboratorium, poli, apotek, kemudian radiologi dan seterusnya. Di sisi yang ketiga adalah administration rawat inap, jika ada pasien yang memang dia akan dimasukkan di rawat inap atau dirujuk. Kemudian rekam medik dan juga keperawatan. Itu di situ masuk ke masih semuanya masih masuk dalam front office ya. Kemudian di bagian paling samping itu ada back office. Back office itu kan dia itu penunjang di belakang ya. Atau artinya memang kegiatan yang dia murni bukan pelayanan langsung kepada pasien. Pertama ada keuangan, kemudian kegiatan eksekutif atau direksi, gudang farmasi, logistik dan seterusnya. Nah itu masuk kepada kegiatan di back office. Nah semuanya itu terrecord di dalam DBMS atau Database Management System. Nah, seperti yang mungkin sudah Anda pelajari ya, artinya kalau kita berbicara tentang SIMRS maka kita juga tidak akan jauh dengan DBMS itu sendiri. Kemudian juga ditunjang dengan komunikasi data yang bagus dan juga jaringan dan infrastruktur yang mumpuni. Itu kalau kita berbicara tentang SIMRS ya. Nah SIMRS itu kalau kita lihat sebenarnya ada 3 modul ya, ada modul operasional dan manajerial serta ada modul dalam segi organisasi. Nah ini ada perbedaan masing-masing ya, karena modul ini berkaitan langsung dengan fungsi dari SIMRS itu sendiri. Kalau operasional nanti dia fungsinya lebih ke teknis, manajerial ke pengaturan dan juga organisasi, bagaimana SIMRS ini dapat menunjang organisasi itu sendiri. Kemudian ini yang menarik sebenarnya, fungsi Hospital Information System itu ada 3 ya. Kalau kita melihat ada usernya ini kan ada 3 ya, ada user dia itu operasional, manajemen dan eksekutif ya. Kalau operasional dia lebih kaitannya kegiatan lebih ke data collection, kemudian data proses, data storage dan seterusnya. Kalau masuk ke manajerial, kita masuknya lebih ke data analyze, kemudian data distribusi data, kemudian interpretasi data dan seterusnya. Baru masuk ke eksekutif, biasanya user yang tipe-tipe eksekutif atau pimpinan, dia yang membutuhkan bagaimana tampilan SIMRS itu dapat memberikan alternatif solusi untuk pengambilan keputusan atau dalam konteks ini adalah decision making. Nah, itu yang memang penting juga. Nah kemudian arsitektur SIMRS ya. Nah ini coba Anda perhatikan arsitektur SIMRS itu kan ada data di front office, back office, dan ada data mining ya. Data mining itu data yang memang fungsinya lebih untuk meningkatkan business intelligence dan juga clinical intelligence. Atau dalam konteks ini adalah di situ ada rumah besarnya yaitu data warehouse. Nah, memang tidak semua rumah sakit itu bisa menerapkan data mining ini karena memang belum semua SIMRS itu memungkinkan adanya kemudian untuk pengambilan keputusan klinik, atau yang sering kita kenal adalah clinical decision support system atau clinical intelligence, atau yang kedua adalah business intelligence atau yang sistemnya sering kita kenal dengan istilah decision support system. Nah ini tapi ini sifatnya opsional di atas. Tapi kalau front office, back office ini wajib, seperti yang tadi saya katakan di awal tadi, yang saat ada diagram atau analisis value chain tadi ya. Baik front office kegiatannya kurang lebih sama, kemudian back office-nya juga sesuai. Artinya bahwa baik kegiatan keseharian yang dia memang langsung memberikan pelayanan kepada pasien itu kita menyebutnya kegiatan front office. Kemudian kegiatan yang dia ada di belakang layar, menunjang keuangan, billing dan sebagainya, itu ya termasuk kegiatan di back office yang dia bukan pelayanan langsung pelayanan kesehatan langsung kepada seorang pasien. Oke,
Kemudian tipe data dalam SIM-RS itu dibagi jadi dua, ya, ada dua. Pertama adalah data terstruktur yang dia isinya adalah vital sign, pemeriksaan laboratorium, kemudian diagnosis dan tindakan atau data-data yang bisa coding gitu kan, itu juga termasuk data terstruktur. Kemudian data yang tidak struktur, ya, tidak terstruktur itu memang tidak susah atau sulit dilakukan analisis ya, atau memang nggak wajib untuk dilakukan analisis. Contoh misal adalah hasil anamnesis, ya, itu kan sifat isinya adalah instruksi yang narasi ya, atau naratif ya, jadi memang itu tidak terstruktur. Kemudian data yang berupa gambar, foto, laporan atau hasil konsultasi, memo dan lainnya itu termasuk data yang tidak terstruktur. Kemudian ya, lingkup manajemen data di rumah sakit itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah manajemen data, kedua adalah akses dan penggunaan data. Ya, kalau Anda lihat di bagian pertama, di situ isinya adalah manajemen data, mulai dari data riset, laboratorium, kemudian tenaga medis, surveillance dan seterusnya. Kemudian yang sebelah adalah akses atau pengguna. Di tengah-tengahnya itu ada security atau privacy for sistem informasi. Kenapa itu dibuat? Agar setiap tenaga kesehatan dia hanya membuka modul yang memang sesuai dengan tupoksinya. Karena kalau dia dokter ya hanya bisa membuka diagnosis, tindakan medis dan seterusnya. Perawat hanya bisa membuka kegiatan kegiatan dokumentasi keperawatan. Bagian keuangan hanya bisa buka tentang keuangan dan seterusnya. Jadi tidak semua user bisa membuka modul yang ada di SIM-RS. Maka di sini disebut sebagai konsep manajemen data atau data di rumah sakit itu sendiri. Kemudian, nah di sini yang menarik aplikasi tentang transaksi data ya. Coba Anda perhatikan transaksi dan analisis atau aplikasi data di sini ada proses registrasi, kemudian admisi, nah itu ada data-data di bawah silahkan Anda lihat. Kemudian clinical notifikasi, finding itu vital sign itu menggunakan nomenklaturnya menggunakan kode dari SNOMED City. Kemudian radiologi itu menggunakan LOINS ya. Diagnosis masih menggunakan ICD. Kemudian prosedur tindakan medis ICD-9-CM, kemudian pengobatan menggunakan NX-NOM dosis atau obat-obatan, sampai dengan kegiatan di discharge summary ya. Nanti coba Anda lihat, ini merupakan transaksi data khususnya di dalam kegiatan di SIM-RS. Nah, kemudian tadi yang saya katakan juga bahwa modul aplikasi SIM-RS itu kan ada banyak ya. Ini tidak saya jelaskan pada hari ini. Artinya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mulai dari misalnya di unit farmasi, front office, kemudian radiologi dan seterusnya. Maka secara umum saya yang mengatakan bahwa seluruh modul SIM-RS atau subsistem itu dibagi jadi dua. Itu secara garis besar ya. Pertama adalah subsistem klinis dan kedua subsistem administratif. Nah, nanti bentuk-bentuknya apa kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya kira standar teknologi yang digunakan ini juga perlu Anda perhatikan. Pertama, database yang juga cukup bagus, teknologi software, koneksi internet eksternal dan internal, kemudian pertukaran data atau yang sering kita kenal dengan data exchange, dan juga terakhir adalah security ya. Security yang juga penting harus diperhatikan dalam standar teknologi SIM-RS. Dan ini saya lewati saja. Nah, terakhir, menurut beberapa literatur itu ada 7. Ada 7 level pengguna atau penggunaan dari SIM-RS itu sendiri. Yang pertama adalah level 0 ya. Kita mengenal istilah level 0. Level 0 itu biasanya rumah sakit itu baru menggunakan atau mulai menggunakan SIM-RS ya, dia baru mulai menggunakan saja.
coba-coba, kemudian trial error dan testing, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Itu mulai tahap penggunaan awal. Jadi bagaimana sistem itu selesai diinstal, kemudian baru diproses disosialisasikan, kemudian diuji coba, itu masuk ke level 0 ya. Dan itu butuh waktu yang cukup lama ya. Artinya banyak beberapa rumah sakit itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses ini, sehingga nanti benar-benar dia bisa turn on ya, artinya kegiatan bisa dijalankan dengan baik. Kemudian level 1. Nah, level 1 itu biasanya SIM RS hanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya administratif dan billing saja. Kenapa? Karena itu yang dianggap paling penting. Contoh misalnya untuk kegiatan pelaporan dan juga untuk kasir. Nah, ini yang biasanya saya masih melihat beberapa rumah sakit kecil yang awal mula menggunakan SIM RS, dia hanya berkutat masih kegiatan ke administratif saja. Baru nanti yang kedua adalah level 2, baru rumah sakit mulai mengembangkan kegiatan yang sifatnya penunjang medis untuk mendukung pelayanan sifat kesehatan yang klinis. Contoh, rumah sakit itu mulai mengembangkan laboratorium Information Management System (LIMS), radiologi Information System atau RIS, kemudian sistem informasi farmasi, kemudian sistem informasi gizi dan seterusnya. Nah, itu lebih ke kegiatan penunjang. Baru yang ketiga adalah rumah sakit mengembangkan sistem pengambilan atau pendukung keputusan klinik dasar, atau sering saya mengatakan ini clinical decision support system yang sifatnya cukup dasar ya. Jadi dia belum fiturnya belum cukup lengkap ya. Contoh misalnya seperti reminder atau pengingat kunjungan. Contoh kalau misal pasien daftar atau dia hari ini datang ke pelayanan ya, kemudian dia terikut di rekam medis, kemudian dia harus kunjungan 1 minggu lagi, maka sistem otomatis akan memberikan alert berupa nanti pesan baik SMS atau WhatsApp atau apapun itu ke pasien 1 hari sebelum jatuh tempo untuk dia melakukan kunjungan. Nah, itu yang salah satu contoh adanya alat sistem. Kemudian nomor 4 adalah dokumentasi klinis untuk mendukung pelayanan yang sifatnya komprehensif. Jadi ada dokumentasi klinis yang dia sudah hampir semuanya merata di lini pelayanan. Tidak hanya dokumentasi klinis, tapi juga ada dokumentasi keperawatan, dokumentasi kebidanan, kalau dia berkaitan dengan maternal ya. Ada juga dokumentasi gizi atau pelayanan yang lain yang memang semuanya sudah berbasis elektronik. Kemudian yang kelima adanya pertukaran data elektronik, memungkinkan terjadinya data exchange antar subsistem, antar unit satu ke unit yang lainnya. Nomor 6 atau level ke-6 adalah adanya customer health informatics. Jadi rumah sakit sudah mulai mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kepada pasien yang dia berbasis digital. Contoh misal rumah sakit itu sudah mulai terbuka untuk referensi atau memberikan informasi atau literatur kesehatan kepada pasien yang memang up to date. Kemudian juga pasien itu dimudahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendaftaran online, kemudian monitoring pelayanan rumah sakit secara online dan sebagainya. Sehingga memang pasien pun dari rumah sudah mendapat informasi yang cukup lengkap untuk kegiatan di rumah sakit. Jadi konteksnya bukan hanya lebih ke konteks manajemen rumah sakit, tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan kepuasan dan juga pelayanan di rumah sakit terhadap pasien yang dia ada di luar ya. Artinya tidak di lingkup rumah sakit, tapi juga di lingkup lebih luas lagi ya. Kemudian yang level 7 adalah paperless environment, atau level 7 ini memang sudah level akhir. Artinya bahwa semua kegiatan rumah sakit itu sudah paperless ya. Artinya semua kegiatan yang ada itu sudah di cover oleh sistem yang berbasis elektronik ya. Baik mulai pendaftaran, pelayanan, kemudian pembayaran, obat-obatan dan sebagainya, itu semua sudah masuk ke sini.
ke SIM-RS. Jadi SIM-RS yang level 7 itu bukan lagi SIM-RS yang kita maknai kegiatan operasional di rumah sakit, tapi bahkan pasien pun bisa mengakses IMR-nya atau electronic medical record-nya di rumah menggunakan smartphone misal ataupun aplikasi yang lainnya. Ya, saya kira itu ada 7 level penggunaan SIM-RS. Jadi memang rata-rata rumah sakit di negara kita masih memang belum bisa mengimplementasikan semua. Jadi memang masing-masing level itu menunjukkan tingkat kemampuan dari masing-masing rumah sakit ya. Artinya bahwa baik kemampuan dari segi finansial, pengembangan teknologi, SDM, tata kelola dan seterusnya itu menjadi salah satu faktor penentu rumah sakit itu ada pada level mana atau level berapa terkait implementasi dari SIM-RS itu sendiri. Ya, saya kira itu perkuliahan kita pada sesi kali ini. Nanti silakan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, kemudian juga tanggapan Anda terkait bagaimana pengembangan SIM-RS, implementasi SIM-RS, dan juga pemahaman Anda tentang konsep SIM-RS itu sendiri, dan bagaimana kritisi Anda terhadap implementasi SIM-RS yang nantinya dapat memungkinkan atau meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Juga tentunya sebenarnya saya ingin melihat nanti menurut pendapat Anda, kira-kira nanti peranan dari rekam medis itu seperti apa terhadap implementasi dari sistem informasi manajemen rumah sakitnya. Nanti tolong tinggalkan tinggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda berkaitan dengan misal peran profesi rekam medis dan juga SIM-RS itu di kolom komentar di bawah ini. Saya kira itu perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.